Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita dimanapun kita berada, dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas sehari-hari, Allah lancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Allah perluas dan permudah rezekinya, serta Allah memberikan kesehatan, kenikmatan, serta menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kunci merupakan tanda alat kita untuk masuk ke dalam sesuatu tempat. Misalnya, kita ingin masuk ke dalam rumah itu tertutup atau terkunci, maka kita harus membuka rumah tersebut dengan kunci. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sama saja jika kita mengamalkan suatu amalan, maka kita harus tahu dahulu amalan tersebut agar khasiat, karisma amalan tersebut sesuai dengan apa yang kita niatkan. Misalnya amalan tersebut ingin mendapatkan jodoh, atau amalan tersebut, zikir tersebut agar hajat kita, rezeki diperluas oleh Allah, kita harus tahu kuncinya. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi mencoba mengupas tuntas kunci suatu amalan, sehingga amalan itu bermakna dan hajat dari amalan tersebut, khasiat dari amalan tersebut dapat kita peroleh. Simak kontennya sampai tuntas agar kita tidak gagal paham dalam pengertiannya. Al-Fakhir Buya Helmi mengetuk hati sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada, apakah di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, atau di seluruh dunia yang menyaksikan konten ini. Jangan lupa beri motivasi pada channel YouTube Buya Helmi ini agar berkembang di algoritma YouTube dengan cara subscribe yang belum subscribe, like, serta share. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ada suatu amalan di mana amalan itu, kalau kita mengamalkan suatu amalan tersebut, maka sangat luar biasa. Rezeki yang kita minta langsung Allah tunjukkan kebesaran Allah, dan Allah berikan yang dia tidak sangka-sangka. Dan tidak mustahil pula malaikat-malaikat Allah yang mengantarkan langsung rezeki tersebut. Sahabat Buya Helmi, amalan itu di surat Al-Ikhlas, dan kita memakai kunci dari surat Al-Ikhlas, atau paspor atau PIN dari surat Al-Ikhlas. Bagaimana kita mungkin bisa membuka brankas suatu yang isinya penuh dengan duit, penuh dengan uang, penuh dengan money, penuh dengan harta-harta
apakah itu emas, sedangkan kita tidak tahu PIN, sedangkan kita tidak ada kuncinya, sedangkan kita tidak bisa membuka brankas uang tersebut. Dan bagaimana mungkin kita bisa memasuki rumah, sedangkan rumah itu ada emas, ada harta perniagaan, ada harta karun, kita tidak tahu di mana kuncinya itu. Dalam konten kali ini, Al-Fakir Buya Helmi akan membahas kunci dari surat Al-Ikhlas. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Siapa yang tidak tahu dengan surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas, di mana surat itu berisikan tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, maka kuncinya ini harus Anda amalkan terlebih dahulu, dan disitulah hakikat rezeki yang Allah akan berikan yang Dia tidak sangka-sangka. Ini rezeki layak tasibnya Allah yang diberikan kepada Anda sebagai pengamal kunci dari surat Al-Ikhlas tersebut, pasport dari surat Al-Ikhlas itu. Sahabat Buya Helmi, kuncinya tatkala Anda membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana letak kunci dari ayat tersebut dalam surat Al-Ikhlas? Kunci dari ayat surat tersebut dalam surat Al-Ikhlas yaitu Allahus samad, Allah tempat meminta. Itu kuncinya di dalam surat Al-Ikhlas. Saat Anda mengamalkan Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah tempat meminta, Allah tempat meminta. Kamu minta apa? Kata Allah. Hai hambaku, engkau minta apa? Aku tempat meminta. Engkau minta apa? Minta rezeki, minta kekayaan, minta jabatan, minta istri yang soleha, minta keluarga yang baik, minta pergi haji, minta. Allahus samad, itulah paspor PIN atau kuncinya di dalam surat Al-Ikhlas. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Terkadang kita hanya mengamalkan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Memang ada pahalanya, tapi setiap zikir, setiap amalan, di samping kita mendapat pahala, ada khasiat yang harus kita ketahui dalam mengamalkan suatu amalan, dalam menzikirkan suatu zikir ayat-ayat Allah, sehingga tambah wawasan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Bagaimana cara mengamalkannya Allahus samad itu? Kapan diamalkan dan berapa kali diamalkan? Sahabat Buya Helmi, diamalkan surat Al-Ikhlas itu tatkala matahari sudah terbit. Pada waktu subuh sampai kita keluar rumah, kita mau beraktivitas, kita mau bekerja, kita mau kuliah, atau seorang pelajar mau menuntut ilmu, apapun yang dilakukan sebelum keluar rumah, dari setelah selesai subuh, kita sholat subuh sampai kita mau keluar rumah, yang lebih bagus setelah selesai sholat subuh. Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Dalam membaca kalimat Allahus samad, kunci dari paspor atau PIN surat Al-Ikhlas tersebut, niatkan
kita mau hajat apa. Allahu Somad. Misalnya dalam hati, ya Allah, aku minta rezeki hari ini yang lebih daripada kemarin. Ya Allah, aku minta emas. Ya Allah, aku minta engkau pergikan haji. Ya Allah, aku minta rumah. Minta. Karena kalimat tersebut, firman Allah tersebut menyatakan haknya Allah. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Itu yang pertama. Berapa kali dibaca? 1000 kali. Cuma satu ayat kok gampang. Paling 15 menit. Allahu Somad, Allahu Somad, Allahu Somad, Allahu Somad. Itu kalau itu Anda lakukan, Anda baca setiap matahari ingin terbit atau selesai sholat subuh, maka Anda lazimkan, Anda dawamkan terus menerus. Saya yakin, aku yakin, hidup Anda tidak akan susah. Hidup Anda tidak akan punya hutang piutang. Hidup Anda tidak akan miskin. Hidup Anda tidak akan kekurangan. Itu sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Yakin. Nah, setelah selesai, kita sudah selesai, silakan kalau misalnya umpama kita lagi melamun, kita baca terus Allahu Somad, Allahu Somad gitu. Kita lagi menyetir, Allahu Somad, Allahu Somad. Kita tanamkan di hati kita, Allah, Allah, Allah. Siapa itu Allah? Hus-Somad, dia tempat meminta. Itu sahabat Buya Helmi, pencinta amalan. Dari kunci, paspor, kodamnya surat Al-Ikhlas, kalimat tersebut Allahus Somad. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Susah iya, tapi jangan galau. Bekerja keras iya, tapi serba kekurangan. Inilah pintu petunjuk Allah jika Anda hidupnya mau sejahtera, mau bahagia, tidak kekurangan. Allahus Somad. Allah tempat meminta. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh saja dibaca pada saat kita sedang melakukan apapun. Kita sedang santai, atau dibaca, didawamkan 100 kali setelah selesai sholat fardu. Jika Anda melakukan hal tersebut, aku yakin hidup Anda dijamin sama Allah. Malaikat Allah akan mengantarkan rizki layak tasibnya Anda dari Allah, dan Anda hidupnya sejahtera, bahagia, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen, sehingga algoritma YouTube Buya Helmi berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi pencinta amal dimanapun berada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.